Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar satu topik penting ya, yang bernama haus validasi diri. Sepanjang saya hidup dan mendampingi banyak orang yang ingin bertransformasi, ini salah satu ilmu penting yang wajib Anda ketahui dan Anda antisipasi, karena jika berlebihan, persoalan ini akan menghambat keberhasilan Anda di bidang apapun. Jadi validasi diri itu tentang keinginan kita atau hasrat kita ingin untuk dipuji, disetujui, serta didukung oleh orang lain. Tapi sebelum kita bahas soal itu secara detail, kita belajar dulu tentang sejarahnya. Di dunia psikologi ada satu ilmu bernama Looking Glass Self. Looking Glass Self ini dipopulerkan oleh Charles Horton Cooley pada tahun 1902. Dan teori ini sampai hari ini sangat relevan terhadap kondisi yang kita hadapi sehari-hari. Ditambah dukungan sosial media yang terbuka dan kebablasan ini, jadi skill ini termasuk yang paling penting agar bisa membuat Anda kokoh di tengah dunia yang gaduh. Jadi Looking Glass Self ini dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama adalah bayangan penilaian. Bayangan penilaian ini terkait dengan penampilan fisik dan peran. Bagian ini adalah bagian fisikal kita. Misalnya kita tanya ke orang lain, bagus nggak nih baju coklat saya? Sepatu yang coklat oke nggak? Atau jamnya oke nggak? Itu penilaian fisik. Yang kedua adalah bayangan penilaian. Bayangan penilaian ini terkait dengan penilaian atas penampilan tadi. Bentuknya bisa menyukai, membenci, menyepelekan, atau meremehkan. Dan yang ketiga adalah perasaan diri kita. Ini tentang bagaimana kita menafsirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Efek interpretasinya bangga, malu, dan semua hal tentang harga diri yang kita persepsikan sendiri. Looking Glass Self ini normal-normal saja karena ini bagian dari interaksi sosial kita ke orang lain. Tapi jika berlebihan, ini bisa menjadi masalah besar. Masalahnya minimal ada 5 di pengamatan saya. Yang pertama, kita akan sulit mengambil keputusan karena keputusan kita selalu dipengaruhi oleh hal-hal yang orang-orang yang tidak kompeten di sekitar kita. Yang kedua, kita jadi sering ragu-ragu. Nah, keraguan-raguan ini di era persaingan sekarang itu adalah awal dari kehancuran. Yang ketiga, kita dikendalikan oleh omongan orang lain. Omongan orang lain mempengaruhi kita seperti zombie. Kita jadi mayat hidup yang apapun mau kita lakukan tergantung apa kata orang. Ini selemah-lemahnya manusia. Yang keempat, kita jadi suka ngeluh. Ngeluh sana, ngeluh sini, nyalakan sana, nyalakan sini. Ini juga mentalitas yang merendahkan hidup kita. Dan yang kelima, kita itu jadi sulit untuk percaya dengan orang. Karena luka yang begitu dalam dari persepsi yang kita tanamkan ke diri sendiri, itu membuat kita terus-menerus semakin lemah. Nah, kondisi yang ketergantungan terhadap persepsi orang lain ini terus-menerus akan menggulung karakter kita. Dan ketika ini menjadi kebiasaan, sulit untuk diubah. Kita akan menjadi lemah dan mudah dikendalikan oleh persepsi orang lain. Bagaimana cara mengatasinya? Untuk membuat kita tidak haus validasi, kita harus memiliki beberapa strategi agar kita kokoh. Yang pertama, tingkatkan self validation Anda. Artinya, validasi diri Anda itu lebih penting daripada orang lain. Ini adalah tentang penghargaan terhadap diri kita. Kita mengatakan diri kita hebat, berbeda, luar biasa, dan unik. Karena memang hidup kita unik. Mereka tidak bisa jadi kita, kita tidak bisa jadi mereka. Yang kedua, jauhi gosip. Gosip adalah interaksi sosial yang membuat Anda semakin lari dari track Anda. Gosip itu dosa yang luar biasa. Kalau benar jatuhnya gibah, kalau salah jatuhnya fitnah. Dua-duanya nggak benar. Makanya kalau di saya ada orang yang ngajak gosip, saya langsung tinggalkan atau saya langsung alihkan. Karena itu tidak produktif untuk hidup kita. Yang ketiga, tingkatkan pengetahuan kita tentang pengembangan diri. Baca buku-buku psikologi tentang pertumbuhan. Bagaimana cara merubah kebiasaan, bagaimana meningkatkan produktivitas, bagaimana mengatur skala prioritas hidup, dan sejenisnya. Ini akan membuat kita semakin paham bahwasannya pertarungan kita untuk diri sendiri itu jauh lebih melelahkan daripada ngurusi urusan orang lain yang kita nggak pernah tahu ujungnya, yang kita tidak pernah tahu detailnya. Dan yang berikutnya, milikilah lingkungan yang tepat. Lucunya, teori ini akan menarik orang dengan frekuensi yang sama. Orang-orang yang membutuhkan validasi dari orang lain itu terlalu rendah frekuensi hidupnya, dan dia akan nyaman dengan orang yang sama. Dan orang-orang yang berada di atasnya tidak akan nyaman bersamanya. Dan kita, orang-orang yang punya self esteem yang kuat, itu akan ketemu dengan orang yang self esteemnya juga kuat. Dan akhirnya kita bicara tentang kemajuan, perubahan, bisnis, uang, dan segala hal-hal produktif lainnya. Sebagai tambahan teman-teman, orang-orang yang butuh validasi ini biasanya masa lalunya menyedihkan. Saya menyebutnya MKKB, masa kecil kurang bahagia. Jadi orang yang masa kecilnya kurang bahagia termasuk orang yang suka kejangkit
virus ini gitu ya. Virus haus validasi ini. Tingkat penghargaan dirinya rendah. Tingkat dia percaya diri, tingkat dia percaya dengan keunikan yang Tuhan berikan kepada dirinya itu sangat rendah. Saya mengajak Anda semua untuk mempelajari ilmu ini lebih detail. Caranya baca buku, ikut training, workshop dan sejenisnya, tapi intinya kuasai pengetahuan tentang area ini agar pondasi Anda semakin kuat dan Anda tidak mudah dikalahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.